Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali, seberapa berarti atau seberapa kita memberi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Itu akan menjadi perenungan kita sehingga kita boleh menciptakan, mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Nah, pada bacaan kita, 4 bagian yang kita perhatikan itu, ada tema, ada benang merah yang baik. Dan benang merah itu saya kasih sebuah akronim. Akronimnya itu SOMA, S-O-M-A. Ini bahasa Yunani. Soma itu bahasa Yunaninya itu diterjemahkannya tubuh. Karena kita tadi mendengar bacaan tentang tubuh. Tapi kata soma yang sama, kalau strukturnya berbeda dan maksudnya berbeda itu bisa berarti mayat. Jadi kita perlu memperhatikan sesuatu yang baik dan jangan sampai menjadi tidak baik. Dan tentu saya tidak mengajarkan kita hal yang kedua, tetapi saya ingin mengajak kita mendiskusikan tentang tubuh Kristus. Sehingga kita bisa hidup bukan milik kita sendiri. Kenapa begitu? Karena setiap anggota tubuh itu saling berhubungan, saling terkaitan. Dan ketika kita tidak suka sama bagian tubuh yang lain, maka kita tidak bisa menghilangkan tubuh itu. Karena ketika kita menghayati firman Tuhan, maka seharusnya gereja menjadi tempat yang paling menyenangkan di dunia ini. Ketika di kantor, di jalan atau dimanapun, orang yang lemah, orang itu berarti disepelekan, dihilangkan. Maka firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa Allah mempersatukan tubuh supaya anggota-anggota yang dianggap lemah dan kurang terhormat mendapat perhatian dan penghargaan khusus. Sehingga tidak ada tubuh yang terpecah-pecah, tetapi setiap anggota saling memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Hidup bukan milik kita sendiri, artinya bahwa kita membutuhkan orang lain dan kita saling keterkaitan. Nah, bagaimana kita memperhatikan itu, Bapak Ibu Saudari? S-O-M-A, hal yang pertama S. Apa ya S-nya? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tuh punya peranan masing-masing yang khusus. Kita itu punya tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka sudahkah kita menggali apa, tugas apa atau peran apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Setiap kita punya tugas khusus. Di rumah tangga, di gereja, dimanapun, bahkan di jalan, di kantor, punya tugas khusus. Sekalipun ini bukan masalah usia, lansia, dewasa, siapapun, tetapi bagaimana kita menghayati panggilan Tuhan. Pada bacaan kita yang pertama, bagaimana Samuel dipanggil. Samuel dipanggil. Tapi ngomong-ngomong tentang Samuel ini unik. Sam, artinya Samuel apa, Sam? Kata Samuel. Erlin tahu, Erlin? Suamimu, nah artinya Samuel itu artinya apa? Belum tanya. Tahu nggak, Sam? Meminta maaf nih, nanti jangan habis ini saya ditelepon sama Pak Adi nih. Yang diminta dari Tuhan. Yang diminta dari Tuhan. Syama'el. Syama itu mendengarkan. Syama'el, Allah mendengarkan. Artinya ketika kalau kita baca pada 1 Samuel pasal yang pertama, bagaimana mamanya Samuel itu memohon. Siapa mamanya Samuel? Lupa saya, Hana ya? Betul ya? Dari guru sekolah minggu. Memohon ketika dia tidak mendapatkan padahal sudah lanjut usia, tapi akhirnya diberikan. Allah mendengarkan, Syama'el, Allah yang mendengarkan. Ini membawa kita untuk sudahkah kita mendengarkan Tuhan, memanggil kita. Untuk apa hidup ini? 3 kali Samuel dipanggil pada bacaan kita. Waktu itu memang Samuel belum mengenal Allah. Tetapi dia mencoba untuk merespon panggilan Allah.
Dia merasa bahwa Eli lah yang memanggil, sehingga ketika dia sudah tiduran, Samuel, Samuel. Ya Bapak, ngapain manggil saya udah malam? Enggak, saya enggak manggil, tidur lagi. Yang kedua, Samuel, Samuel, datang lagi. Enggak, saya enggak manggil. Maka yang kedua, mengertilah bahwa Eli, bahwa yang memanggil Samuel adalah Allah. Maka dia mengatakan bahwa kalau ada yang manggil lagi ngomong, siap, aku mendengarkan. Nah Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari sadari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pendeta, sebagai apapun, Tuhan memanggil kita untuk hidup berarti. Ada peranan yang diberikan Tuhan pada kita. Karena kehidupan kita bukan cuma sekedar hidup lalu mati, tetapi memberikan dampak yang baik. Pak, bagaimana kalau hidup ini saya merasa gak berarti, ini gagal, itu gagal. Pasti ada peranan di situ. Temukan. Sadari panggilan Allah dalam hidupmu. Sekalipun untuk menuju panggilan itu, menyadari panggilan itu, ada luka, ada kesusahan. Teruslah fokus pada panggilan Tuhan. Banyak orang dipanggil Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Gak mau dipanggil karena sakit, karena susah, karena harus banyak berkorban. Kita pagi hari ini yang pertama sadari panggilan Tuhan. Ketika kita hidup bukan milik kita sendiri, berarti kita didorong untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Dalam pelayanan, mari kita coba ajak kita renungkan. Dari sekian banyak keluarga, kenapa kita berada di keluarga kita saat ini? Dari sekian banyak orang di dunia ini, miliaran. Kenapa Allah menempatkan kita dengan si A, si B, si C? Yang hidup bersama di gereja, di rumah tangga, dimanapun. Karena ya Tuhan ingin membuat kita berarti di situ dan hidup saling menguatkan. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup menyadari panggilan kita, maka kita akan bertahan. Kita nggak hanya melihat manusia yang menyusahkan kita. Kita nggak hanya melihat permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita mencari kehendak Tuhan. Mungkin gagal sekali. Cari yang kedua, cari yang ketiga. Sampai kita sungguh-sungguh memahami apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita, maka hal yang kedua, S-O. Apa O-nya? Pada bacaan Mazmur, antara bacaan kita mendengarkan bahwa Tuhan Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. El-Alim. El-Alim itu Tuhan Maha Tahu. Wah, di dalam segala kehidupan kita Allah mengetahui kok hati kita. Allah mengetahui orang lain. Allah mengetahui apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita rasakan. Maka untuk kita bisa memahami panggilan Tuhan, ayo kita terbuka pada Tuhan. Agar Tuhan memulihkan luka kita. Memberikan kekuatan dari kelemahan kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ketika kita menutup-nutupi segala sesuatunya dari manusia, dari keluarga, Tuhan yang tahu. Maka ayo jujur, ayo terbuka pada Tuhan. Pas lagi sedih ya sedihlah bersama dengan Tuhan, penuh kekuatan. Pas lagi sukacita, bersukacitalah bersama dengan Tuhan, ada kerendahan hati. Maka apa yang kita harus lakukan? Orientasikan hidup kita pada kehendak Tuhan. Supaya kita nggak merasa paling benar, nggak merasa paling suci, nggak merasa paling hebat. Tuhanlah El-Amin yang mengetahui.
Jadi kita boleh menipu diri kita sendiri seakan-akan kita hebat, seakan-akan kita paling benar. Tetapi ketika di hadapan Tuhan, enggak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena Ia mengetahui kedalaman hati kita sekalipun. Maka jika ada salah, ada luka, ayo kita kuatkan lagi, kita pulihkan lagi hubungan kita. Karena kita tahu Tuhan yang mengenal kita sepenuhnya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini artinya bahwa Allah merancang kehidupan yang besar untuk kita. Jadi jangan dilukai oleh kegagalan yang pernah terjadi. Jangan pernah dihancurkan oleh kelemahan, sekalipun kelemahan tubuh, sekalipun orang lain. Kita harus mengorientasikan, mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Sadari panggilan Tuhan membuat kita selalu mencari, mengorientasikan hidup kita selalu ingin menjadi berkat dan menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang berkait Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh merasa Allah Maha Tahu dan kita mengorientasikan hidup kita, ayo kita membangun kehidupan bersama lebih indah lagi, lebih baik lagi. Bahwa di dalam segala hal yang terjadi, sungguh Allah itu sungguh kita rasakan kehadirannya. Pada bacaan kita yang kedua mengatakan seperti ini. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Waktu itu di kota metropolitan Korintus, kota yang besar, kota yang megah, orang hidup bebas, seenak-enaknya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, walaupun semuanya boleh, semuanya halal, tetapi tidak semuanya aku gunakan. Ini artinya mendorong kita untuk mengendalikan diri, saudari, Bapak Ibu. Dan mengendalikan diri itu adalah hal yang paling berat. Mengendalikan manusia yang paling hebat bisa. Tapi kalau kita mengendalikan diri, sulit. Tetapi hal yang sulit itu bukan tidak mungkin kita lakukan. Kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah tahu apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita, di gereja, di rumah tangga, penuh dengan pengampunan, penuh dengan sukacita. Tetapi kita seringkali dilukai oleh masa lalu, dilukai oleh perasaan kita. Maka ayo mengendalikan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh membangun tubuh yang baik. Tubuh Kristus di gereja, tubuh Kristus di rumah tangga kita, dan saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, ayo kita mengendalikan diri kita. Agar kita sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Bukan untuk diri kita sendiri. Jika hari ini kita masih egosentris atau kepentingan diri kita yang paling penting, maka ayo kita kembali melihat orang lain di sekitar kita yang memerlukan kehadiran kita. Sadari panggilan Tuhan membuat kita mengorientasikan diri kita pada kehendak Tuhan yang kita nyatakan, maka kita harus merendahkan diri, mengendalikan ego kita. Bukan cuma kita yang paling penting, tapi orang-orang di sekitar kita, suami, istri, orang tua, anak, rekan kerja, rekan sepelayanan. Kita mementingkan orang lain. Dan akhirnya SOM, terakhir A. Apa A-nya? Setelah kita menyadari hal itu, A-nya apa? Ada nih, Nafiri? Yang ingin Pak Joni mungkin diskusi dulu, boleh sama Carter, boleh lah sama Pak Pur. A-nya apa kira-kira Bapak Ibu? Setelah kita sungguh-sungguh membuka diri kita untuk hadir buat kebaikan bagi orang lain.
Ini 72 device di rumah, boleh kalau mau ikutan jawab. Apa nih? A-nya apa? Mia boleh kasih jawaban? Apa refleksimu Mia? Setelah kita bertekad untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena hidup kita bukan diri kita sendiri, A-nya apa? Hah? Arahkan. Amalkan. Apa Pak Joni amalkan itu? Aplikasikan Pak. Bapak Ibu yang berkata Tuhan, dunia ini membutuhkan kehadiran damai sejahtera. Tiap minggu kita hadir di gereja mungkin. Tiap hari kita membaca Alkitab. Sudahkah kita mengamalkan yang baik itu? Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu kata Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amalkan. Apa yang kita tahu benar, amalkan, wujudkan. Hidup bukan milik kita sendiri. Ayo, mari kita lihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin butuh perhatian, mungkin butuh bantuan. Mungkin butuh teguran, sapaan yang memberikan kekuatan. Ayo amalkan, ayo wujudkan. Sehingga dimanapun kita berada, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Soma, sadari, setiap kita diberikan peranan yang baik. Maka ayo orientasikan hidup kita pada Tuhan, bukan tentang ego saya, tetapi untuk kebaikan orang sekitar kita, mengendalikan diri, menguasai diri. Lalu amalkan hal yang baik. Nah Bapak Ibu yang berkata Tuhan, selamat hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena perubahan besar terjadi ketika kita sungguh-sungguh ingin mengamalkan hidup kita menjadi lebih baik. Sebelum mengamini, menutup khotbah ini, izinkan saya, Jimmy Santoso, Tika, Kartika Patricia, Natalia Tranquilina Santoso, dan Otavaro Clement Santoso pamit. Hari ini saya terakhir berdiri di mimbar sebagai pendeta jemaat, sebagai keluarga GKI Surya Utama. Nanti kalau saya sudah mutasi pun kita tetap keluarga, keluarga dalam Kristus. Terima kasih untuk 5 tahun yang indah buat saya. Minta maaf kalau 5 tahun gak indah buat Bapak Ibu Saudari. Tenang, jangan bersedih, sukacita ya. Ayo senyum-senyumnya dong kemana.